Nah, ya, usaha titip barang di warung yang harus teman-teman ketahui untuk pemula, bagaimana caranya adalah untuk pertama sekali teman-teman harus menyediakan produknya. Nah, ini kalau kita memang mau sistem konsinyasi, dan apalagi teman-teman baru memulai usaha ini, hal yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana bahan yang untuk pembuatan makanan. Contoh adalah kerupuk ataupun kacang bawang. Nah, di dalam kacang bawang ini teman bisa pikirkan untuk spek dia eceran Rp500, snack Rp500, dan eceran snack yang Rp1.000. Pikirkan bagaimana dia bisa secara apa ya, resepnya itu memang kena gitu, memang enak dimakan. Simak selanjutnya. Hai, perkenalkan saya Guntur Tarigan. Di channel ini banyak membahas seputar cara kemas, resep kacang bawang, membahas tentang konsinyasi dalam titip jual. Produk yang kita produksi secara sendiri, kita bisa mengubah kapanpun secara resep, secara rasa, karena itu di dalam kendali kita untuk membuatkannya. Beda halnya kalau kita membeli langsung jadi yang ada di toko-toko besar snack ya, yang kita beli per kilonya, tidak di dalam lingkaran kekuasaan kita bagaimana untuk ngeresipnya. Boleh sih kita mencoba mungkin membuat apa ya, kacang disco gitu ya, kacang atom gitu ya. Nah, kalau kita belum ada kemampuan untuk membeli alat, tapi kita ingin untuk memproduksi sendiri, silahkan dengan alat seadanya, is okay. Tetapi kalau teman-teman ingin memulainya, silahkan dulu beli per kilo yang ada dijual di lapangan ya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu. Tetapi kalau teman-teman hitung dari presentasi seluruhnya untuk biaya, teman-teman bisa lakukan untuk produksi sendiri, dan pelan-pelan akan alat bantu akan menyusul. It's okay. Karena pengalaman saya pribadi untuk memulai usaha kacang bawang ini, teman-teman, masa saya masih bekerja dulu di Dorsmer, saya memulainya 1-2 kilo ya, sulit. Tetapi saya memakai alat seadanya, karena kan untuk produksi sendiri makanan ringan ini kan sangat terjangkau sebenarnya. Yang penting kita jangan malas dan tidak banyak mengeluh. Hal kedua yang perlu teman-teman ketahui adalah toko atau warung yang kita datangi untuk tawarkan ini kita punya produk. Kalau bisa memang di tahap-tahap pemula itu, kalau sudah kenal ya, upayakan cash. Agar apa? Supaya kita mempunyai putaran. Kalau mengambil prinsip konsinyasi yang ada diajarkan secara akademis, ya kita akan kehabisan modal. Tapi kalau kita membuatnya sekilo 2 kilo untuk apapun yang kita produksi, yaitu is okay. Dan yang penting kita bisa menjaga kepercayaan pelanggan itu untuk kita bisa terus, karena kan kita bukannya sekali jualnya, tetapi kita berkali-kali dengan persaingan apapun yang ada di warung, snack yang ada di warung. Teman-teman bisa lihat apa yang tidak ada. Tetapi kalau kita bisa bikinkan yang sama pun, tetapi kita mempunyai PD nih, kita mempunyai kualitas yang berbeda dengan yang lain ya. Contoh seperti kacang bawang saja, warung ada, tetapi kita berupaya bagaimana untuk bisa terus melakukannya, karena pada prinsipnya ini adalah usaha kita sendiri. Oke, itu yang kedua teman-teman ya. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa buat ini ya. Di awal saya merintis, di waktu itu saya nggak ngerti untuk membuat catatan bagaimana manajemen notanya ya, pencatatan bukunya dalam kita mempunyai pelanggan 1 atau 2, 10 dan seterusnya. Dan ini sangat kita butuhkan, karena untuk pencatatan di waktu masih kecil itu kita harus belajar di awalnya, langsung kita buatkan catatan di depan yang punya warung atau toko, langsung, Bu, saya titipkan contoh kacang bawang ini, Bu ya, di sini. Nah, terserah atau dia mau bayar cash ataupun dia mau titip jual habis gitu ya, habis dulu dia baru bayar.
itu terserah. Tetapi kalau di awal-awal teman bisa mampu dan sanggup untuk jual, is okay. Kalau memang produk teman-teman unik, berbeda. Tetapi kalau ada persaingan sama produknya, ya teman-teman siapkan mental dan siapkan resep yang terbaik teman-teman punya. 3 prinsip, 3 hal dasar seorang pemula yang memulai usaha titip barang di warung. Jadi teman-teman, usaha jajan titip di warung ini tentu sangat banyak, dan itu yang teman-teman memulainya. Dan silakan tinggalkan kolom di komen apabila ada pertanyaan, dan apabila teman-teman seorang masih bekerja di luar gitu ya, bingung masih usaha apa. Nah, salah satu ide usaha titip jual ini masih bisa memungkinkan teman-teman lakukan, karena banyak di luar sana yang melakukannya. Saya tunggu Anda di kolom komentar selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tonton juga video yang nongol ini. Assalamualaikum.